Halo semua, udah lama banget rasanya aku tuh nganggurin YouTube aku, udah bertahun-tahun intinya. Karena jujur banget aku tuh bingung mau ngisi konten apaan, aku mau bikin konten apa buat YouTube aku. Tapi berhubung aku di Jepang tinggal sendiri, akhirnya aku ada pikiran, loh kenapa aku nggak curhat di YouTube aku aja kayak gitu kan, jadi aku bisa sharing-sharing cerita tentang aku, tentang kehidupan aku, tentang semua tentang aku di YouTube aku, agar kalian bisa mendengar cerita tentang aku. Jadi kali ini aku mau cerita awal mula kenapa aku bisa sekolah di Jepang ya. Waktu SMA aku tuh nggak ada sama sekali pikiran buat sekolah di luar negeri gitu. Untuk lanjut sekolah aja aku nggak ada pilihan sama sekali. Aku daftar pas aku namanya itu SNMPTN. Itu aku sengaja daftarin ke universitas yang bagus gitu, terus yang jurusannya yang intinya susah masuk kayak gitu. Itu tujuannya buat apa coba? Biar nggak diterima. Bukannya aku songong, bukannya aku sombong atau gimana gitu, karena aku sebagai anak perempuan pertama yang terlahir dari keluarga yang alhamdulillah berkecukupan, itu tuh menjadi cambuk besar bagi aku. Gimana caranya aku bisa dapat kerja, aku bisa dapat duit, lalu aku bisa ngebiayain adik aku, gantiin kedua orang tua aku. Itu yang ada di pikiran aku. Tapi setelah itu dia ada seminar gitu tentang magang di Jepang tuh. Kalau aku bisa kerja di Jepang, selain aku bisa dapat duit, aku bisa juga tahu kehidupan di Jepang kayak apa sih, kayak gitu. Akhirnya aku masuk, aku lulus SMA, akhirnya aku masuk ke LPK. LPK-nya itu ada di Bumiayu, dan aku tuh ketinggalan gitu. Jadi ternyata proses pembelajaran itu udah dimulai sebelum aku lulus SMA. Tapi akhirnya aku ngeberanin diri, aku nyanggupin buat ngejar materi yang ketinggalan, yang aku belum pelajari ketika aku belum masuk. Awalnya aku kaget karena ternyata semua yang belajar di situ tuh semuanya cowok. Aku cewek sendiri, seriusan aku cewek sendiri dan paling muda sendiri. Jadi kayak bocil cewek tiba-tiba datang telat lagi kayak gitu. Itu udah rasanya malu pasti ya. Kalau ada minder, nggak ada sama sekali kata minder aku mah. Aku mau pede aja karena aku rasa setidaknya pelajaran dasarnya, pelajaran belajar hurufnya, nulis, cara baca gitu, aku udah pelajari sendiri. Karena emang aku udah ada niat banget dalam diri aku. Akhirnya aku minta anterin bapak aku waktu lulus SMA, aku langsung start buat nyari referensi, nyari buku tentang bahasa Jepang kayak gitu di Gramet. Aku beli, aku pelajari sendiri. Walaupun aku nggak tahu itu cara nulisnya aku bener apa enggak, yang penting intinya aku udah belajar, aku udah berusaha. Pas aku masuk gitu, setidaknya hal dasarnya aku udah bisa. Jadi guru aku nggak keteteran buat ngajarin aku. Untuk aku bisa ngejar materi yang ketinggalan, aku juga belajar sendiri. Intinya harus sering-sering cari referensi, bahan belajar sendiri. Jangan nyampe nggak produktif pada intinya gitu. Pas waktu di LPK, pahit manis pasti ada ya. Yang pertama udah jelas nggak ada temen cewek, gimana coba ceritanya curhatnya. Oke lah, sama temen cowok kita bisa curhat, bisa cerita, bisa bertukar pikiran gitu. Apalagi mereka lebih dewasa secara umur dari aku. Cuman pasti ada rasa canggung dong gitu kan. Dan untungnya jadi LPK-nya aku itu kepalanya ya, direkturnya itu anaknya tuh cewek semua. Jadi aku main sama mereka, ini aku ya cerita sama mereka, dan adanya seumuran sama aku juga. Jadi kita bisa bertukar pikiran kayak gitu. Alhamdulillahnya aku tuh ketemu sama orang baik. Ya direktur LPK itu tuh alhamdulillah tuh baik banget. Nyampe aku tuh udah kayak dianggap anak mereka sendiri, karena anak mereka cewek semua dan aku cewek sendiri di situ. Dia udah kayak anak mereka sendiri gitu.
Selama kurang lebih 3 bulan aku belajar di LPK, sekitar ya bisa jawab kalau diajak ngobrol kayak gitu lah. Tiba-tiba ada berita ternyata nggak jadi magang, gagal. Jujur aku di situ tuh bener-bener kayak sedih banget. Perjuangan aku selama ini tuh kenapa akhirnya kayak gini. Lalu setelah itu ada kabar dari Abah. Kita biasa manggilnya tuh Abah ya, direktur ininya LPK-nya kita biasa manggil Abah. Ada berita dari Abah, magang nggak bisa, tapi kita ada solusi lain, yaitu jadi student. Jadi kita study di Jepang. So aku mikir, pasti biayanya nggak sedikit dong. Dan itu bukan beasiswa, itu biaya sendiri. Dari situ aku ngerasa kayak, apa aku harus berhenti di sini? Awalnya emang sama sekali aku nggak tahu yang namanya Jepang tuh kayak apa. Doraemon dan ternyata dari Jepang pun aku nggak tahu sama sekali. Aku udah belajar tentang Jepang ini segala macem. Aku tertarik sama perayaan-perayaan di Jepang. Itu kayak seru, aku tuh suka yang tradisional gitu loh. Akhirnya aku nyoba buat cerita kejadian itu, keadaannya seperti apa ke kedua orang tua aku. Karena manapun kita pergi pasti bakal balik lagi ke keluarga, karena keluarga itu rumah kita sebenarnya. Semua intinya dilakukan karena yang ada di pikirannya orang tua aku adalah demi masa depan anaknya. Setelah akhirnya duit terkumpul, untuk masalah biaya nggak ada masalah. Kita ngurus dokumen, jadi selain biaya sekolah itu juga ada biaya, ada formulirnya, belum lagi pesawatnya, belum lagi ngurus paspor, ngurus visa segala macem, dan belum lagi uang saku buat aku ke Jepang. Ya kita lihat pahitnya aja, kita harus sediain duit buat jaga-jaga selama sebulan. Seandainya kita belum bisa dapat kerja, belum bisa dapat part time. Dan alhamdulillah karena usaha yang kuat banget dari kita semua, tanggal 4 April 2018 aku berangkat ke Jepang dengan status visa sebagai pelajar. Bener-bener bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman yang gak bakal aku lupain deh intinya. Aku pengen ngucapin terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua aku pastinya sebagai sponsornya, kepada guru-guru aku, kepada teman-teman aku yang udah ngelatih aku. Untuk kalian jangan pernah menyerah. Ima, jibun ga teni iretai mono ni hishi ni tori kundemite kudasai. Minasan ganbatte kudasai. Terima kasih yang udah ngedengerin cerita aku. Aku bakal sambung lagi ceritanya tentang kehidupan aku di Jepang selanjutnya di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus channel aku ya. Terima kasih.